Selamat pagi, Shalom. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian, kita bersyukur sekali hari ini boleh bersama-sama beribadah di kebaktian pagi. Sementara sejumlah pemuda kita sedang mengadakan retreat pemuda di Wolonggong selama 3 hari dari Jumat lalu. Kita doakan sampai nanti siang mereka selesaikan kembali di tengah-tengah kita. Kita doakan untuk retreat para pemuda kita di jemaat ini. Saudara sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita pagi ini sampai pada Kisah Para Rasul pasal 16. Kalau minggu yang lalu saya mengajak saudara melihat pasal 15, pasal 16 ayat yang ke-19. Berhubung waktu saya menyoroti bersama, mari kita di ayat 19 sampai ayat 34 saja. Saudara sekalian, tema ini kami angkat dari teks ini, yaitu penyertaan Tuhan di tengah tantangan hidup. Saudara sekalian, kita perlu memahami saudara-saudara bahwa apa yang sedang dihadapi Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ketika melayani pekabaran Injil di Filipi, bahkan dia berjumpa dengan masyarakat di sana, dan diantaranya pertobatan terjadi kepada 2 perempuan. Yang pertama Lydia dan yang kedua perempuan gadis yang mengalami kerasukan setan di sana. Nah, kalau kita perhatikan pelayanan pekabaran Injil Rasul Paulus dan Silas di sini tidak lepas dari tantangan, saudara. Dan di ayat-ayat atau di teks kita yang kita baca, perhatikan tadi. Sekarang saudara-saudara, di mana Paulus dan Silas itu akhirnya saudara-saudara ketika memberitakan Injil. Karena pemberitaan Injil yang diberikan itu, maka Paulus dan Silas dikatakan dipenjarakan, saudara. Saudara-saudara, tentu kita menanyakan, saudara, apa penyebabnya? Jelas sekali ini dilakukan akibat apa yang terjadi pada waktu teks sebelumnya. Masyarakat di sana marah melihat, bahkan di sana diangkat dengan satu isu yang dikatakan ini pengajaran Yahudi. Ini adat istiadat Yahudi yang tidak boleh diberitakan di tengah-tengah Romawi. Saudara-saudara, orang-orang Romawi merasakan bahwa ini merupakan sesuatu yang membahayakan mereka. Dan pada waktu itu orang-orang yang ada di sekitar mereka, saudara, di sini sudah mulai main dengan satu istilah, saudara-saudara, yaitu suku atau main ras, atau boleh saya katakan di sini bukan saja masalah agama, tetapi ini merupakan ras. Ini orang Yahudi di tengah-tengah mereka, saudara. Kemudian dikatakan bangkitlah, saudara-saudara. Di situ dibawa kepada pembesar-pembesar. Dikatakan di sana pembesar-pembesar, yaitu para pimpinan-pimpinan di Roma itu, saudara. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Karena ini sesuatu yang sedang dihadapi oleh masyarakat luas, maka Paulus dan Silas dikatakan dipenjarakan, saudara. Mereka dikatakan didera, mereka dibawa ke penjara, maka dikatakan mereka dipasung, saudara-saudara. Bukan hanya di penjara, tetapi sudah ada kekerasan di sana, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita memperhatikan apa yang kita saksikan sekarang, saudara, ini sebuah yang disebut dengan cost, yaitu harga. Harga yang harus dibayar di dalam sebuah pelayanan. Saudara-saudara, pekabaran Injil yang ada di dalam kehidupan gereja, di dalam masyarakat dari waktu ke waktu, di dalam masa-masa zaman waktu lampau di Alkitab dituliskan, maupun pada masa di mana rasul-rasul bekerja bagi Tuhan. Saudara, tantangan itu tidak pernah lepas. Kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang-orang yang menghadapi pelayanan-pelayanan di zaman itu, saudara-saudara, sampai hari ini, saudara, tantangan itu tidak pernah lewat, saudara. Akhirnya dikatakan kedua, yaitu Paulus dan juga Silas di sini dipenjarakan akibat menjadi korban. Dan ini disebut dengan ketidakadilan karena mereka dipasung, diperjera, bahkan disiksa di dalam penjara, difitnah di sana, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, ketidakadilan di dalam kehidupan di dunia ini, saudara-saudara, itu sudah mewarnai di dalam dunia yang berdosa. Saudara, ini pun terjadi pada Kristus. Kita menyaksikan pada waktu peristiwa Yesus mati di atas kayu salib, di dalam perjalanan Yesus mengemban satu misi keselamatan, saudara-saudara, itu dialami juga oleh Yesus.
Yesus menderita sampai mati di atas kayu salib. Akibat apa, saudara? Akibat kekejian dosa manusia. Akibat apa, saudara? Akibat ketidakadilan hukum yang diperhadapkan di hadapan Yesus. Kita perhatikan pada waktu masa hakim Pontius Pilatus. Kita perhatikan sampai siksaan-siksaan yang diderakan, yang dikenakan pada diri Yesus. Sampai dia mati di atas kayu salib. Saudara, hidup di dalam dunia yang berdosa ini penuh dengan tantangan, saudara. Penuh dengan ketidakadilan. Mungkin kita bertanya, mengapa tidak adil? Kenapa Tuhan berdiam? Kenapa Tuhan tidak bertindak? Mungkin ada orang berpikir sebagai orang beriman yang sudah berhidup benar, saudara-saudara. Tetapi kenapa harus menanggung penderitaan dan ketidakadilan ini, saudara-saudara? Saudara-saudara, kita menyaksikan di sisi yang lain ada orang mengatakan, kenapa orang yang jahat, orang yang korupsi, hidupnya mulus, hidupnya lancar, sehat. Saya pernah berkata, jadi maunya bagaimana, Bapak? Ya, orang beriman itu hidupnya kuat, hidupnya sehat, ganteng-ganteng, cantik-cantik dikatakan, kaya raya, mati masuk surga. Saudara sekalian, itu maunya begitu, saudara. Tetapi realita kehidupan demikian itu tidak terjadi. Hidup ini memang penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan ketidakadilan. Paulus dan Silas di sini, saudara-saudara, boleh dikatakan dia adalah hamba yang taat, hamba yang setia, hamba yang mau menjalankan misi Allah. Tetapi saudara-saudara, diperhadapkan juga apa yang sedang kita saksikan di teks ini. Saudara-saudara, namun kita melihat di sini Tuhan itu hadir. Tuhan tidak pernah absen, dia hadir, bahkan dia menyertai saudara-saudara. Dia akan membawa kepada satu kehidupan orang percaya, kehidupan orang benar untuk hidup tetap bersinar, tetap menunjukkan keteguhan imannya itu. Walaupun ada harga yang dibayar, saudara. Saudara-saudara, saya senang sekali dengan bunga teratai, saudara. Bunga teratai itu, saudara-saudara, bertumbuh ada di tengah-tengah biasanya kolam, saudara. Dan bunga teratai itu, saudara, di kolam yang kotor. Ini dikatakan di dalam satu artikel saya lihat di sana dikatakan ini kolamnya kotor, saudara. Tetapi di tengah-tengah kolam yang kotor sekalipun, saudara-saudara, ini teratai tetap menunjukkan keindahannya, saudara. Menunjukkan keharumannya. Walaupun dia ada di tengah-tengah kekotoran kolam itu, saudara. Teratai ini tetap memancarkan, saudara. Dia bersih dan indah. Saudara-saudara, kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen itu harusnya menunjukkan seperti bunga teratai. Bunga teratai itu tetap kuat, tetap bersinar, berada walaupun di dalam kesukaran sekalipun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melanjutkan, saudara, iman yang teguh di dalam doa dan memuji Tuhan. Mungkin kita perhatikan bagaimana Paulus dan Silas karena fitnahan, tetapi justru ini merupakan sebuah ujian untuk memperteguhkan iman dan kedegaran sebagai seorang anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemungkinan besar sekali kalau kita jadi Paulus dan Silas, sangat mungkin sekali kita itu hidupnya kecewa. Sangat kecewa. Mungkin kita bertanya, bukankah Tuhan sudah pimpin kami sampai ke kota ini? Bukankah Tuhan sudah menunjukkan sebuah penglihatan di sana untuk menyeberang ke provinsi Makedonia? Saudara mungkin berpikir, apakah penglihatan pimpinan Tuhan itu salah? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita perlu lihat, menggarisbawahi, saudara, Paulus tidak pernah menyalahkan akan pimpinan Tuhan di sana. Silas tidak pernah menyinggung akan ada salahnya daripada penglihatan yang mereka lihat, saudara. Pimpinan Tuhan tidak pernah salah, walaupun mereka ada di penjara sekalipun. Karena dalam logika Paulus dan Silas, saudara-saudara, berbeda dengan logika umum, saudara-saudara. Karena banyak orang kalau ketemu kesulitan selalu mempertanyakan pimpinan Tuhan.
Saudara-saudara, di dalam satu konteks keluarga, dalam pernikahan, saya seringkali mendengarkan ketika suami dan istri ribut, bertengkar, bahkan ributnya ini nggak habis-habisnya sampai bertahun-tahun, berlarut-larut lama. Satu dengan yang lain saling menyalahkan. Padahal mereka sudah dipersatukan oleh Tuhan, mereka sudah berdoa pada waktu menikah, bahkan mereka diberkati di altar. Saudara-saudara, tetapi kenyataannya mereka ribut terus, bertengkar terus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada di antara pasangan-pasangan yang demikian, yang dikatakan orang percaya, orang Kristen menanyakan, apakah pimpinan Tuhan itu salah pada waktu itu? Saudara-saudara, apa yang Tuhan persatukan tidak boleh dipisahkan. Perseteruan bahkan perceraian itu bukan masalahnya salahnya pimpinan Tuhan, tidak. Tetapi ini masalahnya kelemahan-kelemahan kita, dosa kita, manusia yang lemah ini. Tuhan tidak boleh dipertanyakan pimpinannya. Karena Tuhan memimpin itu di dalam satu konteks, dalam satu lingkup kehidupan orang percaya, dalam satu tujuan yang mulia, saudara-saudara. Dan jangan sampai kita salah alamat untuk menyalahkan, bahkan menyalahkan Tuhan. Paulus dan Silas tidak pernah menyalahkan Tuhan terhadap pimpinan Tuhan walaupun dia di penjara. Penjara itu gelap, penjara itu pengap, penjara itu tidak ada sinar. Ini penjara pada waktu itu gelap sekali. Tetapi Paulus dan Silas tidak mengalami redupnya sukacita dalam hidupnya. Paulus tidak redup di dalam doa dan semangatnya. Bahkan dia dikatakan memuji Tuhan, saudara-saudara. Saudara, tidak ada kalimat-kalimat yang keluar dari mulut hambanya Paulus dan Silas yang menyesali mengikut Tuhan. Tidak. Saudara-saudara, kita dapat belajar di saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan kita. Karena kita ini orang beriman, kita boleh bersama dengan Tuhan. Mari kita janganlah putus asa dan marilah kita serahkan pembelaan hidup kita itu pada Tuhan yang adil. Dan naikkanlah doa dan pujian kepada Dia. Saudara-saudara, berdoa dan memuji Tuhan. Saudara-saudara, kemarin pada waktu di sekolah Injil lansia, saya mengajak saudara-saudara untuk melihat arti doa itu. Apa arti doa, saudara-saudara? Seorang tokoh, seorang penulis yang saya kagumi yang bernama Richard Foster, bukan David Foster. Tapi Richard Foster itu seorang hamba Tuhan yang menuliskan sebuah buku yang berjudul Prayer, doa. Dia mengatakan bahwa doa itu adalah menemukan rumah sejati untuk hati kita. Apa maksudnya, saudara-saudara? Ketika orang percaya, ketika kita berdoa, itu menemukan rumah sejati untuk hati kita, saudara. Ibaratnya kalau saudara pergi kerja, pergi ke kantor, mungkin di kantor kita sudah kerja berat, kita lelah, kita capek. Kita mungkin bertemu dengan banyak orang yang menyakiti atau mengecewakan. Mungkin kita yang sebagai pedagang mengalami kerugian hari itu. Mungkin juga sebagai pelajar, sebagai student kita banyak mengalami kesulitan di kampus, di kelas. Mungkin di keluarga-keluarga kita penuh dengan perseteruan dan sebagainya. Doa itulah menemukan rumah sejati. Artinya ketika kita pulang ke rumah itu, kita bisa rehat, saudara. Kita bisa istirahat, kita bisa melegakan hidup kita, kita bisa membaringkan tubuh kita, kita bisa di sana dengan begitu ringan hati kita, kita angkat kepada Tuhan, karena itu ada rumah hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang ke rumah hati Tuhan. Itulah kehidupan doa. Saudara-saudara, kita hari ini belum pulang ke rumah Tuhan. Tetapi kita setiap saat bisa pulang ke hati Tuhan. Hati Tuhan terbuka karena hati Bapa itu adalah tempat asal mula kita dicipta dan dicinta. Di Taman Eden itu kita diciptakan dan dicinta. Manusia pertama Adam dan Hawa itu begitu intim, harmonis sekali dengan Tuhan. Merasakan kebahagiaan yang begitu nyata di tengah mereka.
Persekutuan inilah yang disebutkan persekutuan yang intim. Tetapi apa yang terjadi ketika dosa merusak keintiman Allah dengan manusia? Dosa itu memutuskan, dosa itu menghancurkan. Manusia tidak bisa dengan leluasa datang lagi. Manusia malu menghadap Tuhan. Dia berusaha tetapi semuanya tidak berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Taman Eden kebahagiaan sejati itu menjadi punah ketika dosa itu datang. Terputus hubungan relasi persekutuan kita dengan Allah. Saya ingat sekali pada waktu pandemik, saudara-saudara, kita itu susah kumpul seperti ini. Kita terpisah satu dengan yang lainnya, saudara. Pada waktu pandemik kembali kumpul, saudara, dan kebiasaan yang terjadi kalau salam seperti tadi, salam dengan sesama kita, itu diubah dengan seperti ini. Tangan ditaruh di dada. Sebelum pandemik, saudara, kalau salam itu jabat tangan. Salam damai. Coba kasih salam damai Bapak Ibu. Ayo kanan kiri, salam damai. Salam. Ayo yang belum salam jangan lanjut dulu. Salam dulu. Artinya apa, saudara? Akrab. Artinya akrab. Saudara-saudara, kalau kita menunjukkan dua tangan di depan dada kita, ini hormat. Kita hormat ketika kita berjabatan, kita akrab. Dimensi doa itu adalah kita hormat kepada Tuhan, kita tunduk kepada Tuhan, kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, dan kita akrab dengan Tuhan. Kita dekat, kita rekat, saudara-saudara. Doa itu bagaimana, Pak Pendeta? Ada jemaat yang sudah cukup dewasa, dia tanya pada saya, Pak Pendeta, ajari dong saya berdoa. Saya pikir-pikir doa kok perlu diajar-ajarkan ya. Tapi itulah yang menjadi pertanyaan murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka bertemu dengan Yesus. Yesus, ajarkanlah kami berdoa. Karena mereka melihat orang-orang yang suka berdoa di pinggir-pinggir jalan, orang Farisi, ahli Taurat itu, hidupnya enggak sesuai dengan doa-doanya. Hidupnya penuh kemunafikan, hidupnya penuh dengan kebencian, bahkan hidupnya penuh dengan tipuan-tipuan, saudara. Dan doa itu menjadi hambar, sementara Yesus pada waktu diperhatikan murid-muridnya pagi-pagi benar sebelum dia bertemu dengan orang, Yesus menepi, Yesus menyepi, berdoa dengan Allah Bapa. Bukan hanya pagi-pagi buta, tetapi siang malam Yesus didapatkan ketika menghadapi berbagai macam masalah hidupnya. Mereka menyaksikan Yesus menyepi, Yesus menepi, berdoa kepada Tuhan. Di Taman Getsemani ketika Yesus ingin pada saat di mana dia harus menaiki Golgota untuk ke atas kayu salib, apa yang dilakukan oleh Yesus? Berdoa. Berdoa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apa isi doa? Dikatakan jikalau mungkin cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Doa itu bukan sekedar mencari solusi, mencari resolusi, tetapi doa itu adalah rekonsiliasi. Doa itu adalah adaptasi atau penyesuaian kita dengan Tuhan. Kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Itu doa, saudara. Sejahtera, damai. Kita akrab, kita erat kepada Tuhan. Justru ada di mana kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Omong-omong kepada Tuhan, itu doa. Kalau didefinisikan doa itu sederhana, yaitu omong-omong dengan Tuhan. Coba pagi hari ini ketika kita beribadah, dalam hati kita dua kalimat atau dua kata sampaikan kepada Tuhan. Omongkan kepada Tuhan. Dua kata, apa yang kita pikirkan? Apa yang ingin kita sampaikan? Saya kecewa. Omong kepada Tuhan.
Saya nggak enak badan, saya sakit. Omong pada Tuhan. Saya lapar. Jujur, omong kepada Tuhan. Saya khawatir. Omong kepada Tuhan. Doa itulah omong-omong kepada Tuhan, sederhana. Itu keluar dari ketulusan, kejujuran, apa adanya, bukan tipu menipu, saudara-saudara. Pemazmur itu mengajarkan doa-doa yang begitu agung, saudara-saudara. Dia dengan jujur katakan ketika menghadapi pergumulan hidup, pernah pemazmur dikatakan, berapa lama lagi Tuhan? Ketika mereka menghadapi begitu banyaknya kecemasan hidup, pemazmur berdoa, berapa lama lagi kekhawatiran ini memenuhi hidupku. Yesus pernah memakai satu ungkapan pemazmur dalam doanya di atas kayu salib. Dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, berdoa itu omong-omong menyatakan isi hati kita. Kita datang ke hati rumah sejati di dalam hati kita. Hati itu bahasa Inggrisnya heart, H-E-A-R-T, heart. 3 huruf di tengah heart adalah E-A-R, Inggrisnya ear, telinga. Di tengah hati Tuhan itu Tuhan mendengar dengan telinganya, saudara. Sehingga Tuhan itu seringkali firman Tuhan mengatakan, hai Israel, dengarkanlah hai Israel. Iman itu datangnya dan timbul dari pendengaran, saudara-saudara. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan kita. Doa adalah kunci menuju hati Bapa. Doa adalah kunci menuju hati Tuhan dan pintu untuk masuk ke hati. Hati adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, indah sekali. Foster mengatakan kunci menuju hati Tuhan itulah doa. Dan pintu untuk masuk ke hatinya Tuhan adalah Yesus Kristus. Coba kita ikuti yuk kalimat ini. Doa adalah kunci menuju rumah hatinya. 1, 2, 3. Doa adalah kunci menuju rumah hatinya. Dan pintu untuk masuk ke hatinya adalah Yesus Kristus. 1, 2, 3. Dan pintu untuk masuk ke hatinya adalah Yesus Kristus. Sehingga kita doa itu di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa doa itu nyata. Ketika apa yang terjadi selanjutnya, saudara-saudara, di situ kita memperhatikan terjadilah gempa bumi yang hebat. Bapak Ibu Saudara sekalian, gempa yang besar ini membawa rantai itu lepas. Rantai yang membelenggu Rasul Paulus dan Silas itu terlepas dan pintu terbuka. Anehnya saudara-saudara, ajaibnya ini terjadi gempa ini, saudara-saudara, tidak merusak semua gedung. Ini tidak terjadi di luar penjara itu, saudara. Ini yang dikatakan tembok nggak apa-apa, ini gempa nggak natural, saudara. Ini gempa yang unik sekali. Ini gempa yang dikatakan oleh penafsir Alkitab gempa dari Tuhan, saudara-saudara. Di mana rantai yang mengikat membelenggu Rasul, orang-orang yang ada di penjara itu terlepas dan pintu terbuka. Di luar penjara enggak merasa apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dahsyat dan kuasa doa yang dihadapkan kepada Paulus dan Silas. Saudara-saudara, mereka di dalam penyertaan Tuhan yang saya katakan tadi, di tengah-tengah tantangan, bersama-sama Allah menyertai saudara-saudara. Mereka tetap tenang, bahkan dia tidak lari dari penjara itu. Kalau mungkin kita melihat penjara, berita-berita sekarang, saudara-saudara, orang-orang di penjara berusaha dapat lari dan keluar, saudara. Tapi Alkitab mencatat Paulus dan Silas tetap di sana, tetap berdiri di sana.
Bahkan inilah yang membawa kegentaran dari penjaga atau kepala penjara itu. Peristiwa itu membuat ketakutan dia, karena ini adalah sebuah konsekuensinya kalau sampai gagal menjaga tahanan, saudara-saudara. Maka penjaga tahanan itu lepas dan lari, saudara-saudara, apa yang terjadi? Kepala penjara pasti menanggung resiko konsekuensi, bukan hanya dipecat, tapi hukumannya adalah mati, saudara. Dan dia kadang lebih baik aku bunuh diri saja, dikatakan di sana, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita perlu melihat saudara-saudara di sini, justru kalau kita perhatikan, Paulus dan Silas mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan kepala penjara ini, saudara-saudara, menunjukkan suatu kebaikannya, saudara-saudara. Dan apa yang disaksikan kepala penjara ini, saudara, menyaksikan adanya dua rasul, dua hamba Tuhan yang tetap menyanyi, yang tetap berdoa, yang tidak melakukan kekerasan apapun juga, bahkan tidak lari dari penjara itu. Ini sebuah kesaksian, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Injil pengharapan itu hadir di tengah-tengah mereka. Injil itu datang dan datang di tengah-tengah mereka. Mereka yang siapa, saudara? Mereka yang sedang memerlukannya. Dan inilah sasaran objeknya. Kalau kita melihat di pasal 15, yaitu Lydia dan seorang gadis yang sedang dirasuk setan, ini berhadapan dengan kepala penjara, seorang pejabat besar di sana, saudara. Pejabat besar, dan dia kepala penjara. Dikatakan di Alkitab dia sedang mencoba untuk membunuh diri, dan Paulus katakan jangan celakakan dirimu, semuanya masih ada di sini. Saudara-saudara, apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Kalau kita melihat ketika itu kepala penjara itu bertanya, bagaimana aku dapat diselamatkan? Di ayat 30, bagaimana aku dapat diselamatkan? Jawab rasul itu kepada mereka, percayalah kamu akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini sebuah pertanyaan kepala penjaga penjara itu berkata dengan tulus hati, dengan haus akan keluhan. Dia berkata di titik yang sangat puncak sekali, dia menanyakan bagaimana aku dapat diselamatkan. Ini sebuah pertanyaan, sesuatu yang paling utama, yang paling penting sebenarnya bagi manusia berdosa. Pertanyaan penjaga penjara ini yaitu bagaimana cara diselamatkan. Menunjukkan kerinduannya yang dalam, menunjukkan kerinduannya akan kebenaran itu. Kepala penjara ini haus dan terbuka untuk mendengarkan jawaban daripada Rasul Paulus dan Silas. Kepala penjara ini sebenarnya sedang terpenjara, terbelenggu, bukan? Dengan masalah hidupnya tentunya, dihantui rasa bersalah, dihantui rasa takut, dia terbelenggu dengan kehidupannya, saudara. Dan Alkitab berkata, Yesus datang menyelamatkan orang yang terbelenggu itu. Dan ini yang disaksikan oleh Paulus dan Silas. Pintu itu terbuka bagi mereka yang mencari, bagi mereka yang meminta, bagi mereka yang mengetuk. Paulus berkata, percayalah kepada Yesus, percayalah kepada Tuhan, kamu akan diselamatkan. Percayalah pada Tuhan Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Kamu dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya dan diselamatkan. Hari Jumat yang lalu, ketika saya mendampingi kelas bersama Ibu Dea, saya katakan, saya harus pergi cepat karena ada satu jemaat yang ada di hospital yang sangat kritis sekali. Tapi sebetulnya dia kritisnya ini bukan baru 1-2 hari. 1 bulan terakhir ini. Bulan yang lalu dia datang menghampiri ibadah baptisan anaknya. Dan baptisan ini sudah ditunggu lama-lama. Saudara, kalau lihat berita duka hari ini, itulah Ibu Rosita yang ingin saya saksikan. Ketika tahun 98 Indonesia mengalami, khususnya di Jakarta, ada kerusuhan, dia pindah ke Australia. Dan saya ingat sekali tiap minggu anak-anak masih tingkat awal sekolahnya. Ada yang primary school, ada yang high school. Dari Malaysia dipindahkan ke sini. Sekarang anak-anaknya
sudah dewasa, sudah bekerja. Dan dia katakan, Pak Joni, saya rindu anak-anak saya bisa mengenal Tuhan. Saya bilang doakan. Tiap hari Minggu, winter datang rumah jauh, nyetir anak-anak dibawa ke remaja, dibawa ke Sunday School. Sekarang anak-anak besar. Di dalam tradisi Tionghoa untuk melepaskan kepercayaan lama itu susah sekali. Dan dia berdoa terus. Ketika Ibu Rosita sakit tahun lalu, selalu dalam doanya dia katakan, aku minta didoakan supaya seisi rumahku bisa diselamatkan. Saudara-saudara, betul Tuhan kabulkan doa itu pada waktu beberapa saat terakhir ini. Dalam satu saat dia berkata, Pak Joni, saya berdoa kalau boleh coba Bapak bicara dengan anak saya. Anak-anak saya panggil, saya bicara yang ada di Australia. Bilang, Mama punya kerinduan ini. Rupanya benih doa itu tidak sia-sia. Benih iman, benih Injil, benih teladan, benih kehidupan itu tertanam, saudara. Dan indah pada waktunya. 3 bulan yang lalu anak ini berkata, Mukse, pendeta, saya mau baptis. Oh, kamu sudah percaya? Saya percaya. Boleh kamu ikut kelas. Kamu perdalam pengertian tentang kepercayaanmu apa. Dia ikut kelas dan bulan lalu dia baptis di sini. Maminya berusaha. Dokter berkata, jangan pergi-pergi dari hospital. Tubuhmu lemah. Dia sudah berusaha melawan kanker 1 tahun lebih. Tapi enggak berhasil. Di saat-saat masa-masa terminal di palliatif, dia berusaha untuk datang. Setelah datang dia pulang, dia katakan, Mukse, pendeta, saya lega sekali. Tapi dia bergumul karena 25 Juli anak ini akan menikah. Dia katakan, Mukse, saya rasanya enggak sampai tanggal 25. Jangan omong gitu, itu urusan Tuhan. Kamu buat yang terbaik. Dengan wajah yang bersinar dia kata, saya enggak mau buat anak saya sedih waktu menikah. Saudara, dia berdoa. Begitu tanggal 25, ketika melihat menyaksikan anak menikah lewat live stream dari hospital, dia berkata, aku lega. Setelah pemberkatan saya langsung ke rumah sakit. Saya berkata, anakmu sudah dinikahkan hari ini. Dia bersyukur. Rupanya itu saat-saat saya terakhir ketemu dia. Berapa hari semakin lemah, berapa hari kemudian lemah, berapa hari kemudian lemah. 2-3 hari terakhir saya datang terus tiap malam bersama ibu. Dia katakan, Mukse, pendeta, kok lama Tuhan gak bawa saya pulang. Saya mau jumpa Tuhan. Saudara, percaya dan diselamatkan itu adalah sesuatu yang paling mulia, saudara. Kata diselamatkan, hidup kekal. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Paulus memberikan jawaban kepada kepala penjara ini, percayalah kepada Yesus, kamu akan diselamatkan. Kalau saudara memperhatikan pasal 4 ayat 12, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Mari kita baca sama-sama di bagian bawah. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang dikatakan olehnya kita dapat diselamatkan. Biarlah ini kebenaran ini boleh melekat di hati kita. One way, satu jalan. One way iman kepada Yesus Kristus. Jawaban Paulus sederhana dan langsung kepada sasaran, menunjukkan inti daripada Injil itu, saudara-saudara. Injil itu adalah di mana Yesus Kristus membawa keselamatan, hidup kekal. Injil itulah iman yang berdampak. Injil itulah beriman teguh pada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kebenaran ini boleh menopang kita selalu. Hidup di dalam kebenaran Tuhan dan penuh dengan iman. Iman kepala penjara ini dan keluarganya. Dan iman ini berdampak. Iman ini berdampak pada kehidupan kepala penjara itu. Dengan ramah, dengan sukacita menyambut Paulus dan Silas. Seperti apa yang terjadi pada waktu Paulus bertemu dengan Lydia. Lydia membuka rumahnya. Membawa rumahnya menjadi senter Injil itu. Membawa rumahnya sebagai pusat pelayanan kepada keluarga. Dan mirip sekali sama polanya, Lydia membawa bersama keluarganya datang kepada Tuhan. Dan dikatakan juga oleh kepala penjara ini, kami sekeluarga percaya dan datang pada Tuhan. Kesaksian hidup, sebuah hal yang indah saudara-saudara. Sehingga kalau kita sebagai orang Kristen hari ini ingin rindu hidup benar, melakukan perbuatan baik, hiduplah sesuai dengan Injil. Injil yang sesuai dengan kehidupan saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali kehidupan kita tidak mirip dengan Injil saudara. Saya seringkali datang ke Indonesia itu khotbah. Kalau khotbah ke NTT, khotbah ke Manado, itu banyak karena kantong Kristen saudara. Puluhan ribu yang datang di lapangan besar. Saya pernah satu kali kebaktian tuh khotbah, yang datang banyak. Panitia KKR kebaktian rohani kata, Pak Pendeta nanti ditutup dengan doa untuk jemaat yang angkat tangan. Wah, banyak yang maju angkat tangan. Hati saya bersyukur, kita doa bersama. Selesai acara, panitia mengucapkan terima kasih Pak Pendeta. Hari ini luar biasa sekali. Tapi hari kedua itu pendeta lain. Dan pendeta ini pendeta yang terkenal sekali. Dan dia ikut kebaktian di malam pertama. Di hari itu waktu dia akan tutup dalam doa, pendeta ini berkata, teman-teman besok akan lebih hebat lagi. Banyak yang akan datang. Saya pikir, ini pendeta kok ngomongnya gitu ya kan. Besok akan lebih hebat lagi. Dia yang khotbah sudah. Sombong banget saya bilang pendeta ini sudah. Waduh, dia bilang, panitia, lihat besok akan lebih luar biasa. Saya akan khotbah. Tapi ya memang dia pendeta luar biasa, dia luar hebat. Tapi saya pikir kok hidupnya sombong, nggak sesuai Injil. Itu orang lain. Saya pernah juga. Ini gereja Presbyterian. Saya melayani sekian lama sudah. Dulu waktu saya datang awal, sudah, namanya gereja gabungan, saya nggak pernah bisa datang. Dan saya didukung oleh teman-teman di sini. Sudah nggak perlu gabung-gabung Pak. Oh ya, kalau Natal adakan sendiri saja. Oh, kami ngadakan, biasa ke City ngadakan. Wah sudah, Natal gabungan hari itu sama tanggalnya dengan Natal IPC. Sudah. Wah, dan banyak jemaat berkata, Natal IPC lebih besar Pak dari Natal gabungan yang datang. Hah? Wah, saya mulai kelihatan, wah luar biasa ini ya kan. Dan yang heran lagi Pak, Natal gabungan konjennya nggak ke sana, konjennya ke kita. Wah, tambah bangga lagi saya. Waduh, saya bilang wah ya hebat nih IPC. Saya bilang aduh, ya kan. Wah, Presby, Reform. Aduh, saya katakan Injil. Saya malu sekali. Berapa waktu lalu ada yang kebaktian di sini, kakak adik di kebaktian siang. Dia bilang, Pak Pendeta, boleh saya kebaktian di sini? Boleh. Kamu dari gereja mana? Dia sebutkan nama gereja. Dia datang berapa kali, terus saya tanya, kenapa sih kamu ke sini? Iya, karena Pak Pendeta. Wah, saya pikir saya udah mulai GR. Waduh, pasti khotbahnya Pak Pendeta hebat. Oh. Kenapa? Pendeta kenapa Om Joni? Karena Om Joni mirip papa kami mukanya. Aduh ya kan, dia ke gereja ini karena saya tuh mirip muka papanya dan agak-agak gemuk katanya. Saya pikir sudah, setiap orang datang itu ada motif-motifnya sudah. Hidup sesuai Injil.
Injil inilah yang dihidupi oleh Rasul Paulus, yang dihidupi oleh Silas, yang dihidupi oleh kepala penjara itu. Sehingga kesaksian di dalam keluarga, kesaksian di tengah masyarakat, kesaksian di tengah-tengah hidup kita ini menjadi real, saudara-saudara. Biarlah kebaktian kita hari ini, marilah kita sambut firman Tuhan ini, Injil itu. Kehidupan kita penuh dengan berkat, saudara. Saudara boleh dipenuhi dengan sebagai anak-anak Tuhan. Hidup kita ini hanya oleh karena kasih Tuhan. Amin. Hidup ini karena anugerah Tuhan semata-mata. Amin. Sehingga saya senang sekali ada satu lagu yang menyanyikan demikian. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Bait yang kedua bagaimana? Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Refnya bagaimana? Besar anugerah-Mu. Selanjutnya apa? Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin tambah besar anugerah-Mu. Refnya kita nyanyikan sama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara, apa artinya? Semakin hari semakin bertambah, semakin hari anugerah Tuhan semakin berlimpah. Apa maksudnya? Apakah kita artikan ini adalah keselamatan itu semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah? Keselamatan yang Tuhan berikan itu sempurna. Tidak ada lagi yang di atasnya lagi. Pengorbanan yang terbesar dalam hidup Yesus Tuhan kita adalah kematiannya. Tidak ada lagi yang lain. Menyerahkan nyawanya, Yohanes 15 katakan, tidak ada penyerahan atau pengorbanan yang lebih besar selain pengorbanan seorang yang menyerahkan nyawanya. Keselamatan itu, pengorbanan Yesus sudah besar, maha besar. Tidak ada tandingannya. Jadi kalau saya mau tanya pada pengarang lagunya, apa artinya besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, berlimpah kasih-Mu. Pengertian yang dua hal yang penting bagi kita. Setiap hari kita renungkan, pengenalan kita akan Tuhan, apakah semakin bertambah, semakin dalam, semakin melimpah. Bukan hanya pengenalan, tetapi pengalaman kita. Pengalaman seorang percaya murid Yesus yang berhidup di dalam Kristus, dia akan mengalami semakin hari semakin dalam, semakin hari semakin bertambah. Dan Rasul Paulus berkata, semakin hari aku semakin serupa dengan Kristus. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu,
besar anugerahmu, limpah kasih-Mu, semakin hari besar. Saudaraku, kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus berakar dalam hidup kami, bahkan hidup berbuah. Tuhan memberkati. Biarlah kami terus boleh menjadi anak-anak Tuhan, pengikut Kristus yang sejati. Sertai dan bawa hidup kami menjadi berkat bagi sesama, bahkan di dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk.